Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyuani. Saya ingin menyampaikan tentang materi yang telah dijelaskan oleh Coach Tias pada seminar Public Speaking Master pada hari Minggu 9 Februari 2025. Jadi di sini presentasi memiliki 3 cara. Yang pertama, prepare, praktis, dan perform. Yang pertama, prepare. Prepare itu dibagi jadi 3 kelompok, yaitu amazing opening, powerful closing, dan strong content. Adapun amazing opening itu ada beberapa cara-caranya. Di antaranya ada audience partisipan, powerful question, visual impact, quotes, dan story. Nah, apakah ini harus digunakan dalam setiap satu presentasi itu? Jawabannya tidak, karena kita harus bijak dalam menggunakan kata-kata ini, menggunakan cara-cara ini. Kita nggak harus memakai semua, kita harus melihat situasi dan kondisi gitu. Yang pertama nih, audience partisipan. Audience partisipan itu meminta respon peserta. Contohnya nih, teman-teman semuanya coba senyum dan tangannya ke atas sampai presentasi saya selesai gitu. Nah, itu berusaha meminta respon para peserta gitu. Mau nggak mau para audiens atau para peserta itu harus mengangkat tangan gitu, raise hand. Yang kedua ada powerful question, yaitu membuat pertanyaan simple yang bisa dijawab dengan mudah. Contohnya nih, teman-teman, saya pengen tahu dong siapa yang masih jomblo gitu. Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan ringan yang gak harus berpikir panjang untuk menjawabnya gitu. Yang ketiga ada visual impact. Visual impact di sini itu kita tuh perlu menunjukkan sesuatu, baik itu secara video maupun gerakan. Yang ketiga, yang selanjutnya ada quotes, yaitu merupakan kata-kata. Contohnya nih, ketika saya melihat Anda, saya seperti pernah membaca kata-kata dari gini gitu. Yang terakhir ada story atau menceritakan sesuatu. Menceritakan sesuatu di sini ada 3. Bisa kalian menceritakan diri sendiri, tentang diri kalian sendiri, menceritakan orang lain, atau menceritakan tentang sebuah analogi gitu. Kalau sebuah analogi itu contohnya kayak ada kancil mencuri sebuah timun di tempatnya Pak Tani gitu. Kalau cerita tentang diri sendiri menceritakan tentang pengalaman kita pribadi gitu. Nah, selanjutnya nih, selain ada amazing opening, ada powerful closing. Apa sih powerful closing? Powerful closing itu dibagi menjadi 3 cara. Jadi gimana caranya kita menarik audiens saat gak cuma di awal tapi di akhir nih, untuk closingannya itu kita juga cakep gitu untuk mengakhirinya. Nah, ada 3 nih. Yang pertama, bookend close, yaitu seperti closing statement itu sering dipakai oleh pembicara. Contohnya nih, oke, sudah 30 menit kita membahas tentang materi ini dan hal yang kita dapat adalah ini gitu. Terus yang kedua ada sing a song close, yaitu lagu yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi kita bisa menyanyikan sayonara itu ketika kita menghadiri suatu acara tentang pokoknya anak-anak atau apa, itu masih berhubungan kan ya. Terus yang terakhir ada quotation clause, yaitu dengan kata-kata penyemangat teman-teman gitu. Seperti kata Coach Tia sendiri, kita adalah orang yang excited terhadap apa yang kita lakukan gitu. Paham gak di sini teman-teman maksudnya apa? Yang saya tangkap dari beliau itu bahwa ketika kita menghargai usaha kita sendiri, usaha kita pertama sendiri, maka orang lain akan menghargai kita juga. Maksudnya orang yang pertama kali menghargai usaha kita sendiri adalah diri kita sendiri, karena yang mengetahui suatu proses atau suatu usaha adalah diri kita sendiri daripada orang lain. Oke teman-teman. Terus selanjutnya ada strong content. Strong content ini ada 3 step. Yang pertama, introduction. Yang kedua, key point. Yang ketiga, conclusion. Introduction sendiri itu berupa perkenalan, sapa, salam. Terus kemudian ada judul atau tema. Itu contohnya nih. Oke teman-teman, saya akan membahas tentang suatu komunikasi nih.
Terus maaf ya teman-teman, ini sedikit berisik. Jadi selanjutnya ada preview atau apa yang ingin disampaikan gitu. Jadi teman-teman, cara komunikasi itu ada 3 cara, yaitu ini nih gitu. Terus penjelasan yang kedua ada key point. Jadi misal ada key point pertama, yaitu merupakan penjelasan poin dari poin pertama. Terus ada key point kedua, ada penjelasan dari poin kedua. Terus ada key point ketiga, ada penjelasan tentang poin ketiga. Terus selanjutnya ada conclusion. Itu menjelaskan tentang judul atau tema. Yang kedua, kesimpulan atau mengulang dari key point dari 1, 2, 3 tersebut. Gitu. Nah, sebelum presentasi ditutup, itu kita harus mereview dulu judul yang tadi kita bahas dan kita memberikan kesimpulan yang tadi pembahasan tersebut. Jadi kita oke teman-teman, jadi kita itu sudah membahas ini gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah gini gitu. Oke. Jadi kita harus membuat orang yang tidak tahu jadi tahu, yang baru tahu biar semakin tahu, yang makin tahu bisa dipraktekkan, dan yang bisa praktek bisa membagikan. Oke teman-teman. Gitu. Di sini selanjutnya ada yang kedua, yaitu praktis. Praktis itu memiliki 3 teknik dasar dalam public speaking. Ada 3 teknik dasar vokal. Yang pertama, pernapasan. Yang kedua, suara. Yang ketiga, ritme dan irama. Yang pertama nih, pernapasan. Kita atur pernapasan, tarik nafas. Maksudnya atur pernapasan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, suara. Suara itu meliputi 4 aspek, yaitu intonasi, artikulasi, volume, dan power. Terus yang ketiga ada ritme dan irama. Gitu. Ketika kita berbicara di depan umum, kita itu seharusnya seperti membaca buku. Jadi di tiap kita berbicara nggak harus cepat ataupun nggak harus lambat. Jadi kita ada seperti membaca buku, yaitu ada tanda bacanya gitu ya teman-teman. Terus ada, selain itu kan teknik dasar vokal, selanjutnya ada teknik dasar visual. Nah, teknik dasar visual yang dijelaskan oleh Coach Tias itu ada 5. Yang pertama eyes, yang kedua hand, yang ketiga leg, yang keempat position, yang kelima voice. Yang pertama eyes, yaitu kita harus melatih eye contact. Kita harus melatih eye contact kita. Daripada Anda memanipulasi, lebih baik Anda memberikan notifikasi gitu. Jadi kita harus jujur aja kalau misalnya kita merasa aneh atau merasa gugup. Misal gini, daripada kita merasa memanipulasi orang-orang yang melihat di sekitar kita dan kita membuat kita overthinking, kita lebih baik bilang gini, teman-teman. Maaf teman-teman, karena saya baru belajar, saya belum berani menatap satu-satu dari kalian gitu. Jadi maaf ya kalau misalnya saya masih sedikit menunduk-nunduk gitu. Jadi ungkapkan saja secara jujur daripada pikiran-pikiran buruk itu menumpuk di pikiran-pikiran kita gitu. Terus yang kedua itu ada hands, yaitu kita dianjurkan untuk memakai gaya atau gerakan tangan. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan audiens dan juga ada suatu penekanan yang kita lakukan gitu. Terus yang ketiga ada leg, yaitu kita harus berdiri dengan tegak maksudnya tidak goyah. Maksudnya kita harus berdiri tegak, tidak boleh meletra-meletre ya guys. Kayak tidak boleh pokoknya kita harus berdiri tegak, nggak boleh sembarangan berdiri ataupun mau lari-lari ataupun jalan sembarangan gitu, jalan sempoyongan itu nggak boleh guys. Terus yang keempat ada position, yaitu posisi yang tegak dan terlihat dengan jelas. Ini dibagi menjadi 2 ya, ada online sama offline gitu. Kalau offline tuh mesti bisa kita lihat secara jelas orang itu. Kalau misalnya online nih, posisi kita saat berbicara atau berpublic speaking itu tidak membelakangi audiens, dan juga posisi kita tuh tegak dan tidak terlalu bawah ataupun tidak terlalu naik. Terus yang kelima itu ada voice.
suara yang dilontarkan itu benar-benar harus jelas atau harus dijelaskan gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga, ada perform. Perform itu dibagi jadi 3. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Visual itu kita harus menyajikan gambar, menyajikan video, terus menggunakan kalau ketika menggunakan materi, jaga penampilan Anda. Terus yang kedua, auditory itu kita memberikan suara yang enak dari apa yang dia dengar gitu. Karena mungkin orang itu beda-beda kan, ada yang orang yang suka dari dia mendengarkan podcast, dia cuma menikmati dari segi suaranya aja, nggak melihat dari audiovisual ataupun dari kinestetik gitu. Ada juga orang yang melihat, dia masuk ke otak, apapun yang dia bicarakan masuk ke otak ketika dia melihat visualnya, melihat gambarnya, kita akan semakin memahami. Nah, yang ketiga ini ada kinestetik. Kinestetik itu melihat dari lingkungan sekitar, terus berbicara tentang keadaan dan membuat suasana menjadi enjoy gitu. Selanjutnya, terakhir, ketika berbicara dadakan atau sedadakan acara, pastinya kita harus ada persiapan. Minimalnya lah, setidaknya kita mesti ada acara. Sedadak-dadakannya acara itu mesti kita pernah melakukan suatu persiapan ya, teman-teman. Gitu. Kalau misalnya kita dihadapi oleh suatu pertemuan dan itu mendadak itu acaranya, kita bisa melakukan ini nih, 4 hal. Yang pertama, pro kontra. Yang kedua, 5W1H. Yang ketiga, ada memberikan problem dan solution. Yang keempat, ada team frame. Yang pertama nih, pro kontra. Misalnya nih, temanya teknologi, pro-nya apa, kontranya apa, kemudian Anda ceritakan. Terus yang kedua ada 5W1H. Contohnya nih, komunikasi, temanya tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Siapa yang mendirikan komunikasi gitu, perintis komunikasi. Yang ketiga, ada problem and solution. Mungkin hari ini banyak masalah tentang bingung untuk berkembang. Nah, solusi yang kita hadirkan ada di pertemuan ini. Jadi menghadirkan solusi. Ada permasalahan, kemudian memberikan solusi gitu. Yaitu solusinya adalah ada di pertemuan ini gitu. Terus yang terakhir ada team frame. Itu menceritakan dari masa yang lampau kemudian dihadirkan pada masa saat ini gitu, teman-teman. Gitu. Terus 4 hal yang benar-benar harus kita tanam menurut dari Coach Tias nih. Ada 4. Yang pertama, centered. Yang kedua, open. Yang kedua, aware. Yang keempat, connected. Yang pertama, centered, yaitu berpikir saya pusat bantuan orang lain, saya bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, open, yaitu kita harus menerima kritik, saran, dan ide dan gagasan. Yang ketiga, ada aware, kita harus mengetahui dan menyadari gitu. Yang keempat, ada connected atau terhubung. Maka dari itu, jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain. Terus yang terakhir, pembahasan yang terakhir, saya sedikit menyimpulkan beberapa kata-kata maupun kata-kata motivasi dari Coach Tias sendiri. Bunyinya gini. Ketika kita tampil, jangan lihat materinya doang. Coba lihat gerakan yang dilakukan oleh pembicara. Lalu coba amati gitu. Maka dari itu lama-lama kalian akan paham. Terus ada lagi, jangan samakan proses Anda dengan orang lain gitu. Maksudnya apa di sini? Ya nggak apa-apa, untuk pemula mungkin kita masih mencatat apapun yang telah dipelajari itu catat aja, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya mungkin yang udah profesional mungkin bisa mencatat apa yang menjadi inti-intinya aja gitu. Tapi kita ketika menjadi pemula, kita nikmati aja proses itu. Kalau mungkin kita belum paham, kita catat aja semuanya gitu. Jangan pernah iri dengan orang lain karena mereka pasti punya titik nol, titik terendahnya mereka masing-masing pada waktu tertentu itu. Terus selanjutnya ada lagi nih,
Anda tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun ketika Anda terus belajar. Itu kata-kata yang sangat memotivasi diriku dari Coach dia sendiri waktu pada pertemuan Minggu 9 Februari 2025, teman-teman. Gitu. Karena apa ya? Yang dilakukan dari orang belajar itu pasti dia memiliki, karena dia bekerja keras dan dia punya relasi yang sangat banyak gitu. Itu orang yang sangat ditakutkan di dunia ini gitu. Ada dua itu, yaitu yang pertama orang yang bekerja keras, yang kedua adalah orang yang punya relasi banyak atau luas gitu, teman-teman. Udah, mungkin terakhir, motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Jadi tetap menghargai semua proses yang kita lakukan dan semangat terus. Terima kasih coach. Dadah. Maaf apabila banyak salah.